Oke, persidangan kali ini memeriksa saksi Ibu Elizabeth yang adalah finance manager dari pihak E3S. Pada prinsipnya, apa yang beliau jelaskan itu mempertegas apa yang sudah kita tanyakan selama ini, yaitu bahwa Kenny bukan pengambil keputusan di E3S. Seperti halnya karyawan yang lain, Kenny memberikan pandangan atau advis hukum, dan memang itu adalah job description Kenny untuk memberikan advis hukum. Terkait dengan masalah apakah sudah waktunya E3S itu mendistribusikan pendapatan itu kepada EMA, beliau konfirmasi apa yang Kenny katakan dengan menafsirkan artikel 5.2 dari SPA yang memang jelas bahwa nanti setelah utangnya lunas dulu kepada para kreditur, barulah EMA dibagikan bagiannya. Tadi kami melihat dari pihak JPI itu seperti berusaha untuk men-challenge hal itu. Tapi baiknya adalah Ibu Elizabeth saksi tetap konsisten bahwa menurut penafsiran dia, apa yang dia pahami dan juga dari diskusi internal mereka, ya tidak bisa dibayar sebelum utang lunas kepada para kreditur. Dan tadi oleh salah satu rekan kami, Christian, itu bagus sekali bertanya tentang kapan sih kontrol itu semua dipegang oleh bank, oleh lenders. Ternyata itu Maret 2018. Jadi sebelum EMA masuk sudah pernah ada default. Karena ada default itu, maka bank itu mengambil alih kontrol kendali atas semua penghasilannya E3S. Karena itu, tepatlah sudah apa yang selama ini kita argumentasikan, apa yang kini terjemahkan dari artikel 5.2 itu, bahwa E3S tidak mempunyai kekuasaan untuk mengelola atau memberikan dana kepada siapapun, termasuk untuk mendistribusikan hasil pengelolaan blok migas kepada pihak EMA, karena semua sudah difidusiakan. Kontrol penuh atas penghasilan dari E3S even sebelum EMA masuk itu sudah sepenuhnya ada di tangan bank. Tadi dijelaskan ya, karena Ibu Elizabeth ini keuangan, jadi dia yang tahu persis tuh. Jadi sejak Maret 2018 semua itu by approval oleh pihak bank. EMA E3S sendiri sudah tidak punya power untuk mengelola dana-dananya sendiri, penghasilan yang diperoleh dari pengelolaan blok migas tersebut. Jadi dari itu semua ya kami melihat bahwa ini penjelasan atau kesaksian yang menguntungkan bagi saudara Kenny ya. Dan terus juga mengenai masalah tadi soal sudah terjadinya perdamaian antara pihak-pihak pengambil katakanlah pihak yang di atas. Dia sebut jelas, bahkan dia bilang Bakri dengan Brian, ya. Antara Bakri dengan Brian, kata dia tadi, sudah bahagia mereka, sudah terjadi settlement, semua sudah beres. Kenapa kami ini yang hanya karyawan, baik Elizabeth, Kenny dan juga yang dia maksudkan juga dengan Andirianto, kenapa kami ini harus mengalami semua proses sidang yang masih panjang ini? Bahkan tadi di awal sidang kan saya bilang, ini sidang masih berlanjut, ada potensi untuk dihukum pidana. Dan itu membuat beliau kemudian agak menangis tadi ya, gara-gara pertanyaan. Tapi kan saya normatif saja, sidang masih jalan, artinya masih jalan. Artinya peluang tersangka atau terdakwa untuk menjadi terpidana itu kan tetap terbuka, peluangnya tetap terbuka. Tetapi ya mungkin ya sebagai seorang perempuan cukup ekspresif tadi, dia kemudian menangis ketika ditanya seperti itu. Tapi buat saya ini fakta persidangan yang harus kita sadari bersama. Semua terdakwa ada potensi untuk menjadi narapidana. Tetapi ya kita berjuang untuk tidak. Dan kita sama Ibu Elizabeth, kita berada di pihak yang sama kok, pihak terdakwa. Dan ya seperti yang tadi saya katakan, kesaksian dia mengkonfirmasi banyak sekali hal yang selama ini Kenny argumentasikan. Jadi ini suatu hal yang baik menurut hemat kami. Jadi kesaksian tadi yang diberikan itu, abang melihatnya merasa puas atau gimana? Ya, mensupport apa yang selama ini kami argumentasikan
Yang paling clear itu misalnya artikel 5.2 itu. Di situ dia jelas banget bahwa belum boleh dibagikan. Dia adalah orang keuangan. Jadi orang keuangan itu yang biasa punya concern lebih terhadap uang ini mau dibagi kemana ini. Uang mau dikelola secara apa ini. Itu orang keuangan. Dan orang keuangan yang dipercaya bahkan sekarang oleh pihak EMA. Ya kan? Ini kan menarik nih. Pihak EMA melaporkan dia atas tuduhan penggelapan. Dia sudah menjadi terdakwa dugaan pidana penggelapan. Korbannya, kata jaksa penuntut umum, EMA. Ya kan begitu? Setelah sekarang damai-damai terjadi, EMA masih pekerjakan dia juga. Masih dipakai, masih digaji. Kan timbul pertanyaan, orang yang sedang Anda pidanakan, yang Anda jadikan terdakwa, Bisa bekerja. tetap Anda pekerjakan. Makanya tadi saya bilang, harusnya jaksa melihat ini sebagai satu hal yang Aneh. tidak wajar. Dan makanya tuntutan bebas itu sesuatu yang logis untuk diajukan oleh jaksa. Menurut saya, tuntutan bebas itu logis. Antara, tadi dia yang bilang, antara Bakri, Brian sudah damai, settlement sudah dapat. Berarti tidak ada masalah lagi, Bang. Tidak ada masalah, karena yang dituduh melakukan penggelapan ini kan orang-orang bawahan ini. Kenny, kemudian Elizabeth, kemudian Andi, yang sekarang ini masih berproses di pengadilan, sementara atasan mereka sudah damai dan sudah ada settlement. Terus ngapain lagi kita itu berproses seperti ini? Jadi dagelan ya, Bang. Ya, ya artinya ini sesuatu yang kita berharap buat jaksa juga untuk lebih katakanlah fair dalam melihat seperti ini. Kalau orang yang sedang pihak yang sedang diwakili jaksa ini kan sekarang EMA nih yang mengaku sebagai korban. Kalau EMA saja sudah damai sama bohirnya E3S, Brian, sudah ada settlement. Terus kenapa lagi ini diteruskan? Kalau betul EMA sampai hari ini tetap yakin Kenny, kemudian Elizabeth, kemudian Andi itu melakukan penggelapan, kenapa EMA masih pekerjakan, masih bayar gaji Ibu Elizabeth? Gak masuk akal ini, gak masuk akal. Jadi tuntutan untuk bebas menurut saya sesuatu yang adil untuk dilakukan. Wajar ya, Bang. Wajar sekali. Kalau atasan yang korbannya saja sudah mau damai, karena kan mereka ini adalah mereka bertiga yang sekarang jadi terdakwa. Mereka ini kan adalah karyawan, pegawai-pegawai dari E3S. Pemegang saham, bos mereka, Brian, sudah damai dengan orang yang pihak yang merasa korban, yaitu E3S. Sudah terjadi damai. Lah, kalau kalian saja sudah damai, terus bagaimana dengan mereka-mereka yang di bawah yang kalian pekerjakan ini? Kalau betul ada penggelapan, maka tidak ada perdamaian di antara mereka di atas. Kan begitu logikanya. Kami menjadi aneh ketika damai terjadi, kemudian yang di bawah ini tetap dibilang ada penggelapan. Proses. Tetap diproses. Nah, saya kira sudah cukup jelas. Dan satu hal bagi kami, ini bukan soal cuman Kenny Wisasonda. Ini adalah mengenai nasib dan masa depan legal counsel di seluruh perusahaan, bahkan lawyer. Karena kerjaan lawyer, legal counsel itu kasih opini. Apa yang Kenny lakukan sama dengan kami advokat, kasih opini. Kalau gara-gara opini kita di penjara, bahaya sekali profesi ini. Nanti nggak ada yang mau jadi legal counsel, nggak ada yang mau jadi advokat. Karena kita kasih opini, kita yang kena pidana. Padahal kita kan cuma kasih opini. Keputusan tetap ada di tangan pimpinan sebagai legal counsel. Dia nggak ambil keputusan. Tadi sudah dikonfirmasi oleh Ibu Elizabeth, sudah dikonfirmasi oleh Andi Rianto bahwa Kenny tidak mengambil keputusan. Kalau dia tidak mengambil keputusan, kenapa tanggung jawab ada di dia? Tanggung jawab itu kan ada di orang yang ambil keputusan, kan begitu? Ya, semakin kita sidang, semakin terbuka semua ini. Jadi bagi saya sendiri confidence bahwa kita mempunyai posisi hukum yang kuat dalam kasus ini. Jadi agenda ke depan apa, Bang? Agenda ke depan tanggal 17 itu masih sekali lagi pemeriksaan saksi atau ahli dari pihak jaksa. Tadi jaksa udah jelasin bahwa mereka sudah panggil ahli tapi belum ada tanggapan. Jadi kita tunggu saja tanggal 17 itu apakah ada ahli yang akan dihadirkan oleh jaksa atau tidak, ya kita lihat lagi. Ada lagi? Satu Sudah. lagi. Tadi saksi
dalam persidangan mengatakan dia mengeluarkan opini untuk Brian, tapi nggak pernah digubris. Tapi sedangkan ini dengar itu pandangan Bapak itu gimana? Tadi yang seperti saya tanyakan bahwa ada beda antara kompetensi dan kewenangan. Kompetensi di bidang hukum itu Kenny punya. Kompetensi di bidang keuangan itu Elizabeth punya. Sebagai yang bos atau pimpinan, tentu dia punya pertimbangan sendiri. Nasihat atau masukan dari anak buahnya yang mana harus didengar, yang mana tidak harus didengar. Mereka ini udah kerja dari cukup lama. Dan bicara tentang tadi ya, masukan kepada pimpinan. Menurut saya tidak semua masukan dari Ibu Elizabeth ditolak oleh Brian. Karena ini kerja belasan tahun atau 10 tahun lebih. Ada interaksi-interaksi antara pimpinan dan bawahan. Sekali-kali setuju pimpinan sama usulan bawahan, sekali-sekali tidak setuju. Itu normal di semua perusahaan. Jadi tidak fair kalau kita kemudian memikirkan bahwa semua opini dari Ibu Elizabeth ditolak, semua opini dari Kenny diterima. Kalau semua opini dari Ibu Elizabeth ditolak, dia nggak bakal kerja selama ini. Sampai saat ini. Pasti si pimpinan akan, udah kamu nggak kompeten. Kan pimpinan akan berkenan untuk mengikuti nasihat dari karyawan yang berkompeten, kan begitu. Tadi ini hiperbola. Ya saya tidak mau bilang hiperbola, tetapi ini seperti penggiringan opini bahwa Kenny ini otaknya apa yang dia kata semua terjadi. Saya bukan. Hello, secara grade dia 16 Ibu Elizabeth, Kenny 13. Jadi ini kan hanya masalah trust dari pimpinan kepada para karyawan. Kalau kemudian Kenny lebih dipercaya, apa itu salah? Kan tidak, justru itu kompeten. Kalau begini caranya yang kompeten kemudian jadi bertanggung jawab dan dihukum, saya khawatir semua legal counsel akan berlagak nggak tahu aja deh. Kalau kita pinter kayak si Kenny, kalau kita jago bahasa Inggris bicara sama pemegang saham, kita yang kena nanti. Jadi dalam bekerja jangan pinter-pinter. Setengah-setengah saja, yang penting dapat gaji. Karena kalau pinter, risiko masuk penjara kayak Kenny, sudah masuk penjara. Satu hal lagi, Ibu Elizabeth belum pernah masuk penjara. Kenny sudah pernah masuk penjara 40 hari lebih. Maka ketika Ibu Elizabeth dan Pak Andi mengatakan bahwa mereka sama seperti Kenny, ada beda. Mereka tidak pernah merasakan dinginnya lantai penjara. Kenny sudah. Mereka tidak pernah merasakan baunya toilet penjara. Kenny sudah. Dan 40 hari bukan waktu yang sebentar. Nah ini ada beda. Jadi mari kita semua fair melihat situasi ini. Oke, kita lawyernya Kenny, pasti kita ada bias ya di pihak Kenny. Tapi teman-teman yang mengamati kasus ini kan bisa lihat sendiri. Kalau untuk sebuah dugaan tindak pidana, direktur dalam hal ini GM ya, yaitu Pak Andi Rianto, yang level 17 itu di luar, terdakwa iya, tapi tidak pernah masuk penjara. Ibu Elizabeth, finance manager, 16 grade-nya, di luar juga, tidak pernah masuk penjara. Kenny yang cuma 13, masuk penjara 40 hari lebih. Keadilannya itu di mana sekarang? Masih mau kita tanya ini. Silahkan teman-teman semua menilai sendiri dengan objektif. Mengamati dan menilai secara objektif, sebenarnya Kenny ini diperlakukan adil atau tidak sih? Makanya ketika sidangnya Andi Rianto, saya bilang, seharusnya Anda sebagai general manager yang harus masuk penjara, bukan Kenny. Kan Anda pimpinan tertinggi di E3S berdasarkan struktur SKK Migas. Harusnya Anda yang masuk penjara, bukan Kenny. Nah, ada baiknya Pak Andi ketika itu di akhir keterangannya dia bilang bahwa dia prihatin atas apa yang menimpa Kenny. Ya sudah, kita hargailah kalau itu. Begitu Pak. Oke, terima kasih Bang. Sama-sama.